Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar solih dan solihah Mentari Arido? Bertemu kembali dengan Bu Aini. Pada pertemuan kali ini, Bu Aini akan menjelaskan tentang pengukuran panjang. Simak dengan baik ya penjelasan berikut ini. Pengukuran panjang. Tujuan pembelajaran: siswa mampu memahami pengertian pengukuran panjang. Siswa mampu mengetahui contoh satuan baku dan tidak baku. Siswa mampu membulatkan panjang suatu benda dengan menggunakan alat pengukur panjang. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Belajar menggunakan media alam merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjadi lebih bersyukur. Sehingga dengan sendirinya manusia menyadari bahwa sesungguhnya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berhak kita sembah. Dan ternyata tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua diciptakan dengan tujuan dan ukuran yang benar. Satuan panjang. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu benda yang diukur besaran dengan sesuatu yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan penggaris atau mistar, jangka sorong, mikrometer, skru. Penggunaan alat ukur yang sudah distandar, maka siapapun yang melakukan pengukuran, dimanapun pengukuran itu dilakukan, dan kapanpun pengukuran itu dilaksanakan, akan memberikan hasil yang sama. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun atau siapa saja akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran, siapa saja yang mengukur meja tersebut maka akan memperoleh hasil pengukuran yang sama, yakni 1 meter. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda
bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh alat ukurnya adalah depah, jengkal, langkah, dan hasta. Mengukur panjang meja menggunakan jengkal, hasil pengukuran tersebut apabila diukur orang dewasa akan berbeda hasilnya jika dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Halo teman-teman, pernah nggak sih pergi ke pasar dan melihat penjual menimbang dagangan mereka? Atau pernah nggak kalian pergi keluar kota dan melihat berapa jauh jarak antar kota? Berat dari benda dan jarak antar tempat bisa kita ketahui dengan cara mengukurnya. Kali ini, Pipo sedang ke rumah Bol untuk ngajarin tentang pengukuran. Ayo ikutan! Untuk mengukur panjang suatu benda, kita bisa gunakan berbagai macam peralatan. Iya, tahu. Pakai penggaris aja lah. Penggaris itu salah satu alat yang paling umum untuk mengukur panjang suatu benda. Satuan yang kita gunakan dalam penggaris adalah sentimeter. Kita ukurin aja lah, Pipo. Staples kerenku. Oh. Boleh juga. Sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Letakkan salah satu ujung benda yang akan diukur secara lurus dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian, kita lihat angka pada ujung lainnya. Angka yang sejajar dengan ujung benda adalah ukuran panjang benda tersebut. Tapi, kadang-kadang kan panjang bendanya nggak selalu sama dengan ukuran sentimeter penggaris. Karena itu, kita harus melakukan pembulatan ukuran ke sentimeter terdekat. Panjang staples ini lebih dari 8 cm dan hampir mendekati 9 cm. Lebih tepatnya adalah 8,5 cm. Panjang sentimeternya bisa kita bulatkan menjadi 9 cm. Pensil ini coba berapa senti? Panjang pensil ini udah lewat 12 cm, tapi kurang dari 13 cm. Lebih tepatnya adalah 12,1 cm. Jadi, panjang pensil ini bisa dibulatkan menjadi 12 cm. Oh, itu artinya waktu kita membulatkan panjang suatu benda, kalau angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah kan? Tapi, kalau angka di belakang koma adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Yes, Bol, tepat sekali. Soli dan solihah, semoga dengan mempelajari materi pengukuran panjang pada pertemuan kali ini menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun makhluk-makhluknya diciptakan melainkan dengan ukuran yang jelas. Maha besar Allah dengan segala kesempurnaannya. Tetap semangat dan bersabar dalam menjalani proses pembelajaran di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.